mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, mata kami terbuka supaya mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya mengerti, tetapi Tuhan melakukan sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Dulu sangat semangatnya luar biasa, tapi kok semangatnya nggak ada. Coba sekali lagi, selamat malam. Haleluya. Yang semester yang baru duduk di mana? Di sini? Yang kemarin yang semester 1 menjadi semester 2 di mana duduk? Oh, udah dewasa ya. Saya sangat senang sekali melihat semester baru atau yang baru datang di sini. Kira-kira beberapa orang coba konsentrasi kepada saya. Kalau sebelumnya, dulu kira-kira 1,5 tahun kami belajar tentang Markus. Ya, mulai sekarang saudara akan belajar tentang kisah para rasul. Ya, kisah para rasul, saudara mau tanya yang pertama, siapa yang menulis kisah para rasul? Yang saya tanya, yang satu Lukas, kedua Paulus, ketiga Petrus. Siapa yang coba? Lukas. Ada yang bilang Paulus? Ada yang Paulus? Ada yang Petrus? Ya, kisah para rasul itu menulis dari Lukas. Ya, coba konsentrasi kepada saya. Ya, jadi ayatnya hari ini ya kisah para rasul pasal 1 mulai ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Ini komputernya sangat tua atau sama bagus, kok ini nggak muncul? Coba, saudara, Alkitab katakan ayat 1, coba baca satu suara. Ya. Coba Ya. Ayat 1, udah siap? Ya. Kalau siap, amin. Ayat 1, 1, 2, 3. Ya. Yang buku yang pertama itu adalah yang tadi saudara baca, yang buku yang menulis buku yang pertama itu adalah Lukas. Lukas. Kisah para rasul itu adalah setelah Lukas, jadi kisah para rasul. Ya, saudara coba lihat kepada saya. Yang siapa coba yang membaca Lukas pasal 1 ayat 1, coba baca. Satu orang aja. Yang siapa yang duluan? Lukas pasal 1 ayat 1. Terminus yang mulia, banyak orang telah berusaha menuntut suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, di situ yang sangat jelas. Theophilus yang mulia. Tadi yang baca Theophilus yang mulia, tapi saudara tadi yang baca, hai Theophilus. Kenapa orangnya sama? Kalau Lukas yang mulia, tetapi yang kisah para rasul, hai Theophilus. Kenapa tulisannya berbeda? Ada yang tahu? Saya ulang lagi. Saudara pasal tadi yang coba satu saya baca. Saya baca, hai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, saya bilang tadi, Lukas yang buku pertama. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus.
pertanyaan tadi saya bicara. Di sini hai Theophilus, tapi namanya sama, tetapi Lukas Theophilus yang mulia. Ya, kenapa di sini hai, yang tadinya mulia? Ada yang tahu kira-kira? Ya, jelas yang di Roma Theophilus sebagai jabatannya tinggi. Oleh karena itu dia sangat hormat kepada Theophilus. Oleh karena itu waktu dia melapor kepada Theophilus yang mulia. Sampai di sini paham saudara? Tetapi dia setelah melalui buku Lukas, dia terima Yesus Kristus. Ya, waktu pertama terima sebagai jabatannya tinggi. Tapi dia sekarang sudah terima menjadi di dalam Kristus, itu adalah satu keluarga. Ya, setelah itu tidak usah bicara tentang mulia, jabatan, gubernur, itu nggak usah tulis. Jadi kalau di dalam Kristus itu adalah satu keluarga. Ya, oleh karena itu langsung boleh hai Theophilus. Contoh saya kasih tahu. Orang Korea kalau bintang 3 atau jabatan tinggi, pertama dia setelah dapat yang majelis, dia bersih-bersih dulu. Tukang parkir dulu. Walaupun dia jabatan di luar, jabatan tinggi, gajinya tinggi atau kaya atau dia nggak mau tahu, penting dia datang sangat rendah hati. Jadi dia menyapu sesuatu dan dia bersih dan dia tukang parkir. Kalau saya lihat dia jabatannya cukup tinggi, tapi tetap dia sangat rendah hati. Jadi dia sebagai orang melayani tukang parkir. Nah, karena kenapa? Walaupun dia kaya, walaupun jabatannya tinggi, tetapi dia karena di dalam Kristus itu adalah satu keluarga. Oleh karena itu saya lihat hai Theophilus berarti dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai keluarga. Oleh karena itu Lukas dia jelas hai Theophilus. Kalau gereja Indonesia, kalau bintang 1 datang, suruh duduk di paling depan. Ya, kalau uangnya banyak, mobil yang mewah, paling suruh duduk depan. Tapi Korea, ya memang ada gereja seperti itu, tetapi di mana saja duduk, makan juga berbaris, satu jalur, dia terima makan bersama, seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena di dalam Kristus tidak ada jabatannya. Di dalam Kristus tidak ada kaya atau enggak. Oleh karena itu, jadi Theophilus dia menerima Yesus Kristus barusan. Tapi dia anggap dia adalah salah satu keluarga. Ayat 2, coba saudara baca. Ayat 2, bisa dilihat di depan. 1, 2, 3, sampai. Sebentar, tadi sudah makan belum? Wes mangan atau dereng? Dereng. Belum 2 kali ya. Coba ayat 2, 1, 2, 3 sampai ya, ini suaranya makin nggak jelas. Cuman satu ayat juga kok tidak bisa kompak. Bagaimana bisa kompak seluruh dunia ini? Coba 1, 2, 3 sampai ya. Coba lebih baik. Kenapa saya suruh membaca? Kalau saudara membaca ini jadi ingat ya, daripada hanya matanya ya. Jadi dia ayat 2 memberi perintahnya kepada siapa? Kepada yang dipilih, seperti rasul saudara. Ya, ayat 3. Coba
Coba 1, 2, 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan itu selama 2 hari yang melakukan menampak diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Saudara-saudara, saya mau tanya, kerajaan Allah ini apa? Surga dia. Kalau menurut Alkitab saya setelah baca, kerajaan Allah ada di mana? Among you. Ya, among you maksudnya di dalam kita. Memangnya tadi dia bicara setelah mati kita masuk surga, itu adalah kerajaan Allah. Tapi menurut Alkitab sampai 50 kali disebut tentang kerajaan Allah di perjanjian baru, bukan maksudnya hanya di surga telah mati. Di dalam among you, di dalam, kalau Matius 13 perumpamaan kerajaan Allah seperti sesawi. Berdiri. Dari tertawa. Konsentrasi kepada saya, jangan tertawa, ya. Jadi maksudnya sampai perumpamaan itu ada yang biji sesawi, atau harta terpendam, atau mutiara, atau di pekat, banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Bagaimana kalau Matius pasal 13 saya lihat, tetap berdiri. Diam. Jangan tahu, jangan main-main dengan orang dekat-dekat. Setelah itu, ya jelas ada di mana? Di ladang. Ada di mana? Seperti mutiara. Ada di mana? Di dalam kehidupan ada. Ya cuman kita tidak menikmati kerajaan Allah. Padahal ada di dekat sini atau di dalam kerja, dalam di kuliah juga ada. Cuman kita belum menikmati. Ya. Jadi oleh karena Henry Lowen dia bilang, saudara mungkin pernah dengar ya semester 5-6 ya. Menurut dia, kenapa kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah yang sekarang? Karena manusia pikiran ini dulu saya hidupnya sangat menderita, ya. Oleh karena itu menderita sekarang. Oleh karena itu kerajaan Allah ada di dekat kepada kita juga masih belum menikmati. Satu lagi, dia masa depan juga masih belum bisa menikmati karena masa depan banyak khawatir. Nah, oleh karena itu sekarang sudah dekat atau sudah ada di dalam kegiatan itu sudah ada tapi masih belum menikmati. Nah, kalau begitu, nah ini kerajaan Allah itu apa? Kita belajar, ya, supaya saudara jelas apa artinya kerajaan Allah. Sampai di sini paham? Suaranya nggak jelas, paham? Duduk. Ya, jangan tertawa, coba konsentrasi saya, ya. Saudara, hidup atau mati tergantung bagaimana cara untuk persepsi untuk ibadah. Ya, oleh karena itu sangat penting kalau saudara benar-benar konsentrasi kepada saya. Ayat 4, 1, 2, 3. Saya kira saudara dilarang mereka meninggalkan. Ya saudara, saya kira saudara setelah membaca Kisah Para Rasul paham maksudnya. Jadi mereka menunggu Roh Kudus. Ya, oleh karena itu jangan pergi, jangan meninggalkan tempat Yerusalem sampai
menerima Roh Kudus. Itu yang artinya saudara pasti, saya kira sudah tahu. Ya, ayat 5, 1, 2, 3. Sebab ya, jadi akan menerima Roh Kudus, nunggu aja. Ya, jadi sebelumnya mereka belum mengerti tentang Roh Kudus. Karena kisah para rasul masih belum jelas tentang Roh Kudus, belum turun hari Pentakosta. Oleh karena itu mereka belum. Oleh karena itu nunggu, jangan pergi wait for Roh Kudus, nunggu aja. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan akan memberi Roh Kudus. Sampai di sini saudara paham? Ya, saya kira suaranya makin kecil, tapi saya kira cukup mengerti. Saya baca, tujuan kita belajar kisah para rasul yang pertama 1, 2, 3. Nah, saudara belajar teologi ya? Apakah identifikasi saudara jelas atau enggak? Masih belum mengerti, kemungkinan semester 1 ya cumanya sudah datang ya, kemungkinan datang, tapi masih belum. Apa yang saya lakukan masa depan? Kenapa saya masih ada di sini? Kenapa Tuhan memanggil saya? Kenapa saya ada di sini? Masih belum. Jadi kita perlu tahu, telah belajar kisah para rasul, itu namanya mengidentifikasi. Ya. Kedua, apa yang harus 1, 2, 3? Apa yang harus dilakukan? Jadi maksudnya gerejanya iya, saudara juga iya. Setelah belajar kisah para rasul, apa yang harus dilakukan untuk masa depan? Itu yang makin belajar makin jelas. Saudara matanya terbuka setelah maksudnya selesai kisah para rasul, saudara akan pandai, akan maksudnya matanya terbuka. Oh, jelas apa yang saya lakukan untuk masa depan. Sampai di sini amin, saudara. Amin. Baik sekali. Ya. Jadi latar belakang coba saya sedikit menjelaskan sebelum utama. Ya. Tadi kenapa Theophilus yang mulia menjadi Hai Theophilus, yang tadi saya bicara, ya. Hai Theophilus itu adalah sebagai keluarga. Walaupun dia jabatannya tinggi, walaupun kaya, kalau telah menerima Yesus Kristus itu satu, tidak ada perbedaan. Walaupun dia kaya atau enggak. Oleh karena itu masih kita boleh memanggil untuk gubernurnya duduk pun juga masih Hai Ganja, namanya Ganja ya. Hai, ya itu masih boleh kalau dia percaya Tuhan. Ya. Jadi itu yang masih belum aktif banget. Nah itu menurut saya itu adalah orang yang positif Kristen. Masih belum sempurna, tetapi masih ada kesempatan sebagai orang percaya. Apa yang dia lakukan, apa yang menerima, apa yang dia harus, itu namanya positif Kristen. Saudara coba lihat mata saya kecil atau enggak? Mata saya kayak kancing saudara. Tapi kalau saudara melihat benar-benar, mata saya akan besar. Ya, coba Lukas yang menulis yang kisah para rasul, Lukas ingin menyampaikan tentang kerajaan Allah kepada Theophilus. Ya, jadi tadi sudah Hai Theophilus, dia menyampaikan kepada Theophilus tentang kerajaan Allah. Nah, saudara coba lihat saya. Karena Theophilus itu adalah sebagai simbol orang yang belum percaya Tuhan atau matanya masih belum terbuka. Itu adalah Lukas memilih Theophilus sebagai orang simbol masih atau baru pun menerima Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia atau kita harus lakukan, itu kisah para rasul.
Nggak ada amin juga nggak apa-apa. Coba ya. Coba kedua saya baca, kepada orang yang jatuh semangat seperti saudara, seperti saya kadang-kadang jatuh semangat atau tidak percaya. Oleh karena itu Lukas menulis kisah para rasul supaya matanya terbuka dan apa yang dilakukan lebih jelas masa depan. Itu yang maksudnya. Sampai di sini saudara sudah paham. Amin. Ya, coba ya, maksudnya orang yang belum matanya terbuka, masih belum menerima Yesus Kristus sungguh-sungguh, seperti gimana? Saya bilang Lukas pasal 24-25, kata Yesus Kristus orang bodoh. Ya, ini orang bodoh maksudnya gini saudara. Bisa tutup. Ya, kalau saudara pakai masker, saya buka. Ini orang ganteng kemana ini? Kok hilang saudara? Nah, lupa yang saya mau bicara. Ya, kenapa Yesus bilang, Yesus perkataannya, kamu orang bodoh? Kenapa? Karena murid beberapa orang, jadi setelah Yesus Kristus mati dan setelah bangkit, padahal sudah mereka tahu, tetapi mereka pulang kampung. Karena apa yang dia expectation antara melihat realita itu adalah cukup berbeda. Mereka maunya mendapat jabatan tinggi kiri dan kanan kalau Yesus Kristus menjadi raja. Tetapi kok bisa mati tanpa berbicara, kok langsung mati? Ya wes, kalau bahasa Jawa wes, sudah. Apa yang harapannya? Padahal saya mengikuti dia, mendapat sesuatu jabatan, tetapi kok mati? Akhirnya mereka pulang aja lah. Ya, semua pulang. Yang 2 orang Emmaus pulang aja ke Emmaus. Ya. Setelah itu jatuh semangat oleh karena yang tadi yang saya bicara. Mereka pulang ke Emmaus, tapi Yesus Kristus dengan mereka jalan bersama. Ya, jalan bersama. Tapi ini Yesusnya pernah 3 tahun bersama mereka, tetapi mereka nggak tahu ini siapa. Ya, jadi matanya, menurut Alkitab matanya terhalang. Jadi Yesus Kristus mendamping dia jalan sama-sama pun juga nggak tahu ini siapa. Oleh karena itu Yesus Kristus menegur kepada mereka, orang bodoh, masa kamu nggak mengerti? Sebelumnya saya sangat jelas apa yang harus lihat. Perjanjian lamanya, apa yang saya harus mati dan bangkit dan terangkannya semua menjelaskan. Kamu masih belum mengerti. Oleh karena itu orang bodoh. Seperti siapa? Seperti kita juga. Sudah lama ikut gereja tetapi masih belum mengerti Yesus hidup atau apakah Yesus anak-anak hidup atau enggak, masih belum jelas. Ya, seperti orang bodoh ini yang Tuhan atau Yesus Kristus menegur kepada dia. Orang bodoh itu berkata, lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya. Terus yang keduanya 24-27, setelah itu Yesus Kristus menjelaskan, ya, menjelaskan tentang apa? Tentang kitab suci dan melalui kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, maksudnya perjanjian lama. Setelah itu menjelaskan kepada dia. Setelah itu ayat 2 pasal 24 ayat 32 menerangkan tentang apa? Tentang kitab. Jadi saya lihat di situ seperti orang bodoh, ya. Tetapi orang bodoh itu adalah bukan bodoh karena mereka belum percaya. Walaupun dia ikut
gereja lama tetapi masih belum percaya, itu adalah kata Yesus Kristus orang bodoh. Tetapi Yesus Kristus langsung menjelaskan atau menerangkan tentang Yesus Kristus mati dan bangkit dan pengampunan dosa, itu yang sangat jelas kepada mereka. Ya, setelah itu mereka apa yang mengambil keputusannya? Mereka matanya terbuka. Saya lagi bicara kisah para rasul. Kenapa kita harus perlu belajar? Supaya matanya terbuka. Terus kedua, mereka hatinya berkobar setelah mendengar. Ya, setelah itu mereka apa yang harus dilakukan? Tadinya mereka pulang ke Emmaus, tapi berubah dia ke Yerusalem untuk apa? Karena dia tadinya pulang kampung, akhirnya setelah mendengar langsung dari Yesus Kristus, arahnya bukan yang pulang kampung, dia ke Yerusalem untuk apa? Untuk mati. Untuk mati. Saudara, penggemar antara murid berbeda ya. Penggemar, ya saudara suka BTS. Kadang-kadang tepuk tangan karena dia suka. Saya suka BTS. Tapi hanya bukan sebagai muridnya, saudara. Itu adalah penggemar, itu hanya fan aja. Kalau hanya murid, bisa mati untuk BTS. Oleh karena itu saudara bukan muridnya dari BTS. Muridnya Yesus Kristus. Amin, saudara. Benar-benar muridnya Yesus, saya siap mati untuk Yesus Kristus. Itu namanya muridnya. Ya, di sini aminnya nggak ada, nggak apa-apa. Nanti setelah pulang amin, nggak apa-apa. Ya, itu yang tadi saya bicara. Kisah para rasul kenapa harus belajar? Yang itu seperti menjelaskan tentang Yesus Kristus, menerangkan untuk kita perjanjian lama dan baru. Supaya apa? Supaya matanya terbuka, supaya hatinya berkobar, supaya mengambil keputusannya, saya benar-benar menjadi muridnya Yesus Kristus. Itu namanya kisah para rasul, itu harus perlu belajarnya itu. Ya, sampai di sini saudara. Amin. Oleh karena itu kita perlu tahu tentang kerajaan Allah. Jadi 5 macam yang harus kita mengetahui atau ketahui mengenai kerajaan Allah. Ya, coba ini sangat penting. Saya angkat here and now. Coba saudara melihat saya. Kerajaan Allah, tadi ada yang bicara, ya kerajaan Allah kita yang mati dulu masuk ke sana. Ya, tetapi menurut Alkitab bukan seperti hanya itu aja, tapi here, kerajaan Allah di mana? Here, ada di sini. Dan now dan here. Jadi kita ada di dalam di sini. Ya. Kisah para rasul itu adalah perjanjian lama, bagaimana bisa tergenapi sekarang, saudara. Bahasa saya paham kan? Kalau paham, Tuhan akan memberkati kepala dia. Nomor 1, tergenapi sesuai dengan perjanjian. Ya, perjanjian lama apa artinya? Kalau saudara tidak menikmati sekarang. Jadi kerajaan Allah sekarang saudara harus menikmati sesuai dengan apa? Sesuai dengan perjanjian lama. Kedua, mengerti kitab suci. Kalau saudara supaya menikmati kerajaan Allah, kalau saudara tidak mengerti Alkitab, bagaimana bisa mengerti atau menikmati here and now? Ketiga, jadi pengampunan, ya maksudnya bertobat dan pengampunan dosa, itu tentang Injil yang mati dan bangkit dan terangkat, dan pengampunan dosa itu namanya Injil. Kalau saudara tidak mengerti tentang Injil, saudara tidak akan menikmati kerajaan Allah. Sampai sisi amin, saudara. Keempat, ya sorry bukan keempat itu adalah
kita adalah saksi dari semuanya. Ya, saya sering mengajar hamba Tuhan juga Jawa Tengah. Saya sering tanya, Bapak kesaksiannya apa? Kesaksiannya gak jelas. Saya tanya lagi kepada dia, kalau orang Islam pada datang dia menerima Yesus Kristus, apa yang harus berbicara kepada dia? Kalau hamba Tuhan saudara tidak jelas atau saudara sendiri tidak jelas, apa yang harus bicara kepada orang baru atau orang jiwa baru atau orang Islam? Bagaimana bisa saudara menjadi jiwa? Ya, oleh karena itu maksud saya saudara adalah saksi. Untuk siapa? Untuk semuanya. Amin saudara. Amin. Terus kelima, wait for Roh Kudus. Maksudnya tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Amin saudara. Amin. Ya. Yang dulu suka amin, kok sekarang duduk belakang, ya harusnya duduk di depan. Ya, tadi saya bicara tergenapi sesuai dengan perjanjiannya. Coba Lukas pasal 24 ayat 44 coba baca. 1, 2, 3. Ya kan? Perjanjian lama saudara, semua pada Yesus sampai begitu banyak. Tentang apa saudara? Tentang kalau satu perkataan itu adalah tentang Yesus akan datang. Ya. Setelah itu apa yang perjanjian dari yang Musa, dari yang Abraham, dari segala yang nabi-nabi itu saudara harus menikmati sekarang dan now. Itu namanya kerajaan Allah. Jadi tergenapi sesuai dengan perjanjian yang perjanjian lama dan baru, saudara harus menikmati. Kalau nggak boleh menikmati, ya saudara, kan seperti tadi Henry Nawen bilang tidak bisa menikmati karena banyak masalah dulu, banyak masalah akan datang, oleh karena tidak bisa menikmati. Padahal ada di dalam kita. Keduanya saudara, mengerti kitab suci. Jadi tadi saudara gimana Yesus Kristus sendiri seperti orang bodoh, apa yang lakukan dia? Menjelaskan, menerangkan. Jadi saya coba Hakim-Hakim terakhirnya, saudara apa yang tulis Hakim-Hakim? Surat Hakim-Hakim terakhirnya bilang seperti itu. Mereka setiap orang berbuat yang benar menurut pandangan sendiri. Kenapa seperti itu saudara? Karena hakim-hakim saudara, mereka nenek moyang sampai 40 tahun mujizat terjadi di padang gurun, tapi generasi padang, maksudnya generasi yang baru, mereka tidak mengerti nenek moyang apa yang mujizat, apa yang terjadi, ada ajaiban itu tidak mengerti. Oleh karena Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14 tulis saja seperti ini. Angkatan harusnya angkatan baru, tetapi semuanya angkatan main. No. Jadi mereka harus angkatan baru. Untuk generasi baru, itu adalah semua mengerti nenek moyang apa yang terjadi atau keajaiban atau mujizatnya saudara. Tapi mereka tidak mengerti. Saya nggak tahu. Bapak saya seperti apa itu nggak tahu. Termasuk Hizkia saudara. Hizkia juga, rajanya Hizkia sangat baik. Tapi oleh karena umurnya kesudahan, dia harusnya mati, tetapi dia berdoa dan bertobat. Akhirnya 15 tahun umurnya berpanjang. Ya, setelah itu dia mendapat anaknya di dalam 15 anak yang namanya Manaseh. Menurut Alkitab, jangan kantor, sebentar nanti selesai. Ya, menurut Alkitab Manaseh itu adalah paling terjahat dari seluruh raja. Karena kenapa? Karena Hizkia, rajanya Hizkia sangat imannya bagus, tapi anaknya nggak mengerti. Oleh karena Hizkia rajanya yang terbaik, tetapi anaknya raja
yang Manaseh, dia membunuh yang Isaya membunuh nabi-nabi semua, dia membunuh. Karena kenapa? Dia nggak tahu apa yang terjadi mujizatnya dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, seperti saudara juga sama. Nanti papangnya, kalau enggak papangnya hamba Tuhan, tetapi mereka hamba Tuhannya seperti apa yang terjadi enggak tahu, berarti saudara angkatan lain, bukan angkatan baru saudara. Oleh karena itu akhirnya sampai 500 tahun setelah hakim-hakim, nabinya juga enggak ada. Harap Tuhannya tidak mau mengirim satu nabi-nabi karena dia marah, karena bangsa ini tidak mengerti apa yang kehendak Tuhan. Karena kenapa? Ya, semua generasi baru itu adalah semua angkatan, bukan angkatan baru, angkatan lain. Yang nggak mau tahu, dia nggak mengerti. Lebih cenderung saya lebih sukanya dunia, saya sukanya YouTube, saya sukanya segala dunia. Papanya hamba Tuhan saya nggak mau tahu. Seperti itu saja. Jadi maksudnya hakim-hakim angkatan baru atau angkatan lain, tergantung saudara persepsi terima Yesus Kristus sungguh-sungguh atau enggak. Jadi maksudnya di sini matanya terbuka melalui kisah para rasul, saudara. Semuanya matanya harus terbuka. Amin, saudara. Amin. Setelah mulai hati saudara harus berkumur. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu semuanya setelah belajar, setelah selesai kisah para rasul, siap mati untuk Yesus Kristus. Amin. Oh, ini nggak mau mati atau gimana? Ya mati-mati, cuma ya setengah mati aja. Mati semuanya tetap. Amin. Kalau saudara siap mati untuk Yesus Kristus, Tuhan akan menghidupi saudara. Amin. Ini tetap nggak mau amin ini. Pusing saya saudara. Ya, pertobatan dan pengampunan dosa sangat penting sekali juga. Kenapa? Mesia harus menderita, bangkit dan mengampuni dosa. 24 ayat 47. Di sini sangat jelas. Dalam namanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus menyampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yerusalem ada di mana, saudara? Ya. Jawa Tengah. Saudara jangan salah paham. Waktu itu Yerusalem itu adalah paling dekat kotanya. Sekarang Yerusalem itu adalah keluarga saudara paling dekat. Sekarang Yerusalem itu adalah tetangga. Sekarang Yerusalem itu adalah adiknya dan kakaknya, ibunya, bapaknya. Kalau tidak percaya, itu adalah saudara harus menyampaikan apanya, segala bangsa mulai dari Yerusalem tentang apa? Tentang Injil. Tentang Injil, saudara. Ya, tadi saya bicara kita adalah saksi dari semuanya. Kamu adalah saksi dari semua. Setelah wisuda di sini, saudara mau kemana? Mau kampung atau mau kemana, saudara? Nah, ini semester baru. Setelah selesai mau menikah, setelah menikah kemana, saudara? Yang dulu ada yang tanya, saya orang Nias, ada Nias di sini? Waktu itu saya tanya, kamu di sini mau setelah selesai mau pulang atau enggak? Enggak mau. Karena saya mau pengen kembali ke dia, tapi pacarku nggak suka. Mati aja. Mau nikah atau nggak nikah penting, saudara kembali ke dia. Ya, setelah itu bangkit di situ, berubah lingkungannya supaya percaya kepada Tuhan. Amin. Karena saudara adalah saksi dari semuanya. Jangan lupa. Jadi kalau kerajaan Allah, atau sekarang kita saudara belajar untuk kitab kisah para rasul supaya lebih aktif sebagai saksi untuk semuanya. Terakhirnya tentang Roh Kudus. Coba
Roh Kudus, coba baca. Yang ada tengah-tengah ada yang kantuk sekali. Saya kenapa suaranya teriak supaya jangan kantuk. Kalau masih kantuk saya tambah suara. Ya, coba. Ayat 49, 1, 2, 3. Aku akan memberi kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diberkati dengan kekuasaan dari tempat ini. Ya, setelah selesai, amin, lebih bagus, amin. Ya, coba lihat tugas Roh Kudus. Nah, tugas Roh Kudus sangat jelas dan penghibur, mengajar dan mengingatkan. Siapa? Tuhan akan kerja atau Roh Kudus akan kerja. Kalau saudara jatuh semangat, Tuhan akan menghibur kepada saudara. Amin. Bukan hanya itu. Waktu anak kecil, bapak atau hamba Tuhan pernah mengajar kepada saya, bukan hanya mengajar tetapi mengingat apa yang harus dilakukan. Ya, malam-malam aku sendiri. Ada yang dulu pacar lama kirim SMS, ayo lagi apa ini? Ya, saya lagi makan atau ya. Setelah itu, ayo kita obrol yuk, ya, tentang sesuatu. Ini yang kirim SMS-nya yang pacar lama. Bagaimana saudara? Malam-malam harusnya membaca Alkitab atau membalas kepada pacar lama? Alkitab. Membaca Alkitab, bukan yang membalas sampai matanya merah sampai rabbit, kelinci, ya, sampai kelinci merah main apa? Nanti Tuhan maksudnya tidak berkati saudara. Ya, jadi di sini sangat jelas Roh Kudus fungsinya atau tugasnya penghibur, mengajar. Walaupun saudara tidak mengerti, tetapi dengarlah Alkitab Ulangan pasal 28, dengarlah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, segala caranya dengarlah firman Tuhan. Itu artinya kenapa? Supaya saudara akan mengingat. Ya, di sini mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena itu saudara, siapa yang bekerja? Roh Kudus. Ya, bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara, malam-malam aku sendiri lebih baik teman yang baik kirim satu SMS sebagai saksi. Hari ini saya mendengar firman Tuhan Pak Jang. Dia bilang sampai di sini harus apa yang lakukan. Kirim aja kepada temannya. Terima atau enggak terima, biarin aja. Lebih bagus malam-malam aku sendiri, lebih bagus kirim SMS kepada teman saya. Hari ini saya dalam hati terharu. Kenapa Jang? Apa yang katakan saudara? Lebih bagus seperti itu daripada I love you, I miss you. Ya, jadi bersaksi tentang Yesus siapa? Roh Kudus. Ya. Jadi aplikasi saudara, ya di sini coba saudara satu baca. Bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus? Penting sekali saudara. Coba 1, 2, 3. Jadi bagaimana caranya atau menikmati kerajaan Allah yang penting sekali saudara, harus menerima Roh Kudus. Cara menerima Roh Kudus apa yang harus lakukan pertama? Bertobatlah. Ya. Ya, misalnya, ya kemarin saya berbuat dosa, pikirannya gitu, ya. Tapi kemarin yang 10 kali saya berbuat dosa. Tapi setelah mendengar firman Tuhan, bukan 10 kali, kurangi 9 kali. Jadi Tuhan maksudnya Roh Kudus mendorong saya, jangan kamu melakukan malam-malam itu. Jadi harusnya 10 kali, kemarin hari ini cuma 9 kali. Makin lama saudara, makin berkurang perbuatan dosanya. Ya,
karena bertobat. Itu namanya bertobat. Tapi hanya mulut saja, Tuhan saya minta maaf. Setelah itu besok tetap sama aja. Sudah pernah dengar Nietzsche? Ya, Nietzsche adalah menurut pandangan dia Tuhan sudah mati. Kenapa dia bilang Tuhan sudah mati? Lihat aja orang Kristen, mulai Senin sampai Sabtu dia berbuat dosa terus. Setelah itu hari Minggu angkat tangan puji-pujian, Tuhan, Tuhan. Setelah itu hari Senin mulai berbuat dosa lagi. Mana ada mereka percaya Tuhan? Oleh karena itu bagi saya, mereka tidak ada Tuhan. Siapa bilang? Nietzsche. Oleh karena itu, jadi maksudnya bertobatlah. Itu adalah berubahlah direksinya. Caranya salah satu bertobat harus berkurang, berbuat dosanya. Amin, saudara. Amin. Terakhirnya, timnya muncul lagi di sini. Main piano ini, Pak. Ya, coba kesimpulannya 1, 2, 3. Tadi saya bicara here and now. Bagaimana bisa saudara menikmati kerajaan Allah di tempat keluarga, tempat yang keras, tempat yang makan? Di situ saudara ada kebenarannya, ada sukacitanya. Di situ ada damai sejahtera. Itu adalah kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Setelah mulai besok, ya, setelah pulang juga ya. Jangan berantem temannya, jangan maksudnya bertengkar dengan antara teman sama orang lainnya. Di situ membangun kerajaan Allah. Bagaimana caranya sukacita? Bagaimana bisa di situ damai sejahtera? Bagaimana kebenarannya? Itu saudara harus menikmati kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Nah, ini yang terakhirnya, kau percaya janjimu sungguh-sungguh.